Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Sebelum ke inti materi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sajid Nur Hakim, NPM 2024 1610111. Hari ini kita akan membahas kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 dengan semangat kritis dan konstruktif. Mari kita telah bersama arah perjalanan bangsa kita. Langsung ke bagian politik. Sejak dilantik, Presiden Prabowo Subianto telah memperluas peran militer dalam pemerintahan. Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 memungkinkan perwira aktif menduduki posisi strategis di lembaga sipil seperti Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Langkah ini memicu kekhawatiran akan kembalinya praktik duifungsi militer era Orde Baru yang dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Kritikus berpendapat bahwa kebijakan ini dapat mengikis reformasi demokrasi yang telah diperjuangkan sejak 1998. Meskipun pemerintah beralasan bahwa langkah ini diperlukan untuk efisiensi dan stabilitas, banyak pihak menilai bahwa hal ini justru berpotensi mengganggu keseimbangan antara militer dan sipil. Nah, mungkin untuk di politik segitu saja. Kita lanjut ke bagian ekonomi. Perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh sebesar 5,1% pada tahun 2025, didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Namun, pertumbuhan ini masih di bawah tingkat yang dibutuhkan untuk mencapai status negara maju. Salah satu tantangan utama adalah penurunan kelas menengah. Data dari BPS menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah menurun dari 57,3 juta orang pada 2019 menjadi 47,9 juta orang pada 2024. Penurunan ini berdampak pada daya beli masyarakat dan konsumsi domestik. Selain itu, ketegangan perdagangan global dan kebijakan proteksionisme dapat mempengaruhi ekspor Indonesia dan menambah tekanan pada perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh sebesar 5,1% pada tahun 2005, didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Namun pertumbuhan ini masih di bawah tingkat yang dibutuhkan untuk mencapai status negara maju. Mungkin ini beberapa tantangan yang meliputi. Yang ke-1, ketergantungan pada ekspor komoditas. Program hilirisasi berhasil meningkatkan ekspor, tetapi juga membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan permintaan dari negara mitra dagang utama seperti Tiongkok. Yang kedua, pelemahan daya beli dan kelas menengah. Data menunjukkan bahwa kelas menengah Indonesia menghadapi tantangan berat pada 2025 dengan daya beli yang menurun, utang yang meningkat, dan ketimpangan yang melebar. Sumber dari Kompas ID. Yang ketiga, risiko eksternal. Ketegangan perdagangan global terutama antara United States dan Tiongkok serta kebijakan proteksionisme dapat mempengaruhi ekspor Indonesia dan menambah tekanan pada perekonomian nasional. Nah, mungkin politik dan ekonomi segitu saja. Sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Untuk kesimpulan semuanya, kondisi politik dan ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan perlunya kebijakan yang seimbang antara efisiensi pemerintahan dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa peran militer dalam pemerintahan tidak mengganggu supremasi sipil dan reformasi demokrasi. Di sisi ekonomi, diversifikasi sumber pertumbuhan dan penguatan kelas menengah menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Mungkin segitu saja dari video saya. Terima kasih telah menyimak ulasan ini. Mari terus berdiskusi dan berkontribusi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Salam sejahtera, semoga sehat selalu. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.